Itu ada saya bawa sembako sisa donasi yang kemarin dari Kumpul Saja, karena rumput ini manfaatnya juga banyak sekali. Kompornya ya, ini ada periuk, rumahnya sudah bersih sekali sahabat Madrim. Luar biasa ya. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Baiklah sahabat Madrim yang tercinta, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Madrim 125 dan masih di seputar pertanian di pemukiman transmigrasi ya kawan-kawan. Alhamdulillah pada saat ini cuaca bagus, cerah, secerah harapan para petani-petani kita, petani rantau, petani transmigrasi ya. Dan hari ini kembali saya mengabarkan dari pemukiman transmigrasi penempatan tahun 2016. Tepatnya saya berada di depan rumah saya sendiri kawan-kawan. Nah ini rumah saya, rumah oren. Kemudian di sini saya membawa sembako. Ini baru saya beli tadi dari warung ya teman-teman. Untuk sembako untuk petani kita perantau yang baru datang, yaitu Pak Sugianto. Dan ini sisa uang yang kemarin 400.000 yang buat saya belanja keperluan dapur, yaitu bala pecah, terus keperluan untuk tidur, ada kasur, selimut, karpet dan sebagainya ya. Kemudian uangnya yang 100 saya berikan kepada Mas Oki karena beliau kemarin membantu membawa belanjaan tersebut dari kota. Kemudian kemarin juga membantu pemasangan listrik dari rumah saya ya, di sini disalurkan ke sana. Karena di sana belum ada listriknya, maksudnya PLN ya. Dan alhamdulillah saat ini rumah ini sudah siap untuk ditempati ya teman-teman. Artinya siap untuk dikelola di situ karena listrik sudah nyala, peralatan dapur sudah ada dan siap ditempati seperti itu. Kemudian kita akan melihat perkembangannya ya, perkembangannya perantau nekat asal Purwokerto ini kawan-kawan. Sudah sampai di mana pembersihan lahannya? Ternyata ini sudah sampai ke sini-sini. Itu yang di pinggiran situ, pinggiran sungai bagian sana sudah bersih semua. Dan di sana sudah terlihat bagus. Alhamdulillah ya kawan-kawan. Kemudian ini depan rumah yang dikelola oleh Bapak Sugianto. Rencananya ke depannya ya teman-teman, mudah-mudahan berhasil. Ini di sini rumahnya Bapak Agus Subagio, petani transmigrasi asal kota Boyolali atau Bajul Kesupen kawan-kawan. Yang ini sudah ditanggul kemarin-kemarin dulu oleh alatnya beliau Bapak Ase atau Bapak Caito Karno ya. Ini ke sana sudah bagus lahannya, itu tinggal ditanami. Mungkin ini dia beliau di rumah sekarang karena kemarin baru pulang dari mana ya, Jowo telik keluargane ya kawan-kawan. Nah, kemudian rumah ini juga dapat bantuan dari BSPS. Terima kasih untuk pemerintah BSPS di Kalimantan Utara, tepatnya di Bulungan, yang telah membantu rumah-rumah yang sudah jabuk, rumah-rumah yang sudah rusak. Semoga para petugas-petugasnya di sana senantiasa sehat selalu. Sahabat Madrim yang tercinta, kemudian kita akan melihat ke sini lagi untuk mengabarkan situasi dan kondisi yang ada di lahan Bapak Sugianto, yaitu lahan pinjam pakai. Kawan-kawan luar biasa. Ini depan rumah sudah dibersihkan semuanya ya.
Ini pohon pisang tidak ditumbang semua karena ini nanti kalau lemu subur nanti kita Pak Sugianto mungkin di sini bisa memetik buahnya. Tunggu beberapa saat kemudian ya. Bukan beberapa saat ya, beberapa tahun. Tahun bulan ya. Seperti itu. Kemudian ini di sini nggak ada jembatannya. Nanti insya Allah kita dari tim Rewarewo akan bekerja gotong royong untuk membuat jembatan dari sana ke sini kawan-kawan. Jembatan kayu bulat, yaitu jembatan Dorurot alias Sirotol Mustaqim. Baiklah teman-teman. Pak Sugianto, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat ya? Sehat Pak Sugianto, alhamdulillah. Terbasnya sudah muter-muter ya. Salaman dulu biar tidak salah paham. Sehat sekali hari ini. Alhamdulillah ini sehat sekali. Bagaimana di sini setelah beberapa hari yang lalu mengenal lahan ini, mengenal situasi dan kondisi yang ada di pemukiman transmigrasi ini, kemudian melihat lahan sampai babat-babat sampai detik ini, jujur perasaannya bagaimana Pak Sugianto? Perasaan saya gimana lagi ya, udah mantep gitu. Iya. Seperti itu ya. Iya. Sudah mantap, sudah niat, sudah nekat untuk menjadi petani di wilayah transmigrasi. Seperti itu ya Pak Sugi ya. Iya, Mas. Dibabat-babat ya teman-teman. Kalau untuk jalan mungkin bisa ke sana, ke batas itu juga nggak apa-apa ya. Itu mungkin Sampai sini pohon ini Mas. Mungkin kalau ada waktu nanti, tapi pelan-pelan saja. Iya. Kalau rumahnya bagaimana, sudah di dalam sudah bersih? Udah ditempatin tadi malam, mulai malam kemarin. Oh, tadi malam menempati di sini Iya. sudah. Pantesan semalam saya pulang tidak ada ya. Ternyata orangnya minggat ke sini kawan-kawan. Mohon maaf Pak Sugi ya, kalau bahasa saya kadang-kadang nyolot gitu. Nggak apa-apa Mas. Jadi sudah Sama-sama ditempati. Kalau lampu bagaimana? Tidak ada kendala? Lampu aman-aman aja itu. Udah. Aman ya? Iya. Wes, keren. Terus colokan-colokan untuk ngecas HP? Udah ada ya kemarin. Sudah. Kemudian sudah dikasih kabar keluarga di Jawa? Alhamdulillah kemarin telepon-teleponan sama anak Mas. Sama anak, sama istri tercintanya, istri tersayang. Kapan mau dibawa ke sini? Ya, insya Allah kalau udah ada rezeki gitu Mas. Kalau tidak dibawa ke sini nanti panjenengan menjomblo. Berbahaya itu. Gitu ya Pak Sugianto ya. Terus kalau air ini belum ada ya Pak Sugi? Belum ada ya. Karena tandon tidak tersedia di sini. Karena memang rumah ini rumah kosong melompong ya kawan-kawan. Jadi ya mungkin sambil berjalan nanti Pak Sugi ya bisa apa namanya dipikirkan untuk tandonnya ini nanti supaya punya air bersih teman-teman. Air untuk mencuci beras, untuk mencuci sayur. Kalau mencuci pakaian dan mencuci piring sih nanti bisa. Biasanya kalau saya sendiri menggunakan air ini ya teman-teman. Walaupun air keruh kayak gini, nanti ketika pasang bagus, kita pasang bersih, bening, kita nampung ya. Nampung di depan, di situ di jembatan, pakai baskom kah atau pakai bak mandi seperti itu ya. Jadi kita bisa gunakan untuk mencuci piring dan mencuci pakaian, juga untuk mandi seperti itu. Nah khususnya air hujan yang diwadahkan di toren nanti khusus untuk mencuci beras, mencuci sayur, dan untuk membuat kopi, karena itu kalau direbus enak juga ya kawan-kawan. Seperti itu ya. Semangat sekali ini Bapak Sugianto. Ternyata perantau nekat asal kota Purwokerto ini sudah membersihkan yang bagian halaman rumah dan juga ini depan rumah bagian jalan supaya bersih, enak dipandang, enak dilihat nantinya ya ke depannya. Seperti itu. Oh ya Pak Sugianto, itu ada saya bawa sembako sisa donasi yang kemarin dari Ponorogo. Kemarin kan ada donasi donatur dua dari Ponorogo sama dari hamba Allah yang ada di muka bumi. Beliau tidak mau disebut namanya dan tidak mau disebut kota desanya ya, seperti itu. Jadi ada
dari Ponorogo dan dari hamba Allah yang ada di muka bumi. Itu kemarin sisa 400. Sehabis saya berbelanja untuk keperluan di rumah seperti lampu apa dan sebagainya. Yang 100 saya kasihkan ke Mas Ogi untuk apresiasi karena beliau membantu ya. Iya Mas. Kemudian yang 300 saya belikan tabung gas, itu di sana sudah saya bawa, sama sembako. Itu tabung gasnya tadi 150 kosong dan sembakonya mari kita bawa dulu ke rumah sambil jenengan istirahat. Mungkin saya tidak terlalu mengganggu karena ini waktu sudah siang juga ya Pak Sugi ya. Iya Mas. Kita bawa ke sana ke rumah untuk diolah, nanti bisa dinikmati jenengan kalau sudah lapar. Seperti itu ya sahabat Madrim. Jadi untuk sementara ini jembatannya masih numpang di jembatan saya ya. Boleh saja kalau numpang sih, nggak apa-apa ya kawan-kawan. Nah itu di situ tinggal bawa saja. Kita mau ke rumah juga, ke sana ya teman-teman, untuk melihat dalam rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti apa listriknya dan juga ada ikan. Wes pelan-pelan. Dan ini tabungnya di sini masih kosong, nanti kita tukar dengan tabung yang isi ya kawan-kawan. Baik sahabat, kita lanjutkan videonya ya. Kita bawa dulu ke sana. Nah ini kalau sudah beberapa hari tidak pasang, ini terlihat kering ya teman-teman. Nah ini nyatanya bisa kering. Mungkin ini nanti kalau ditanggul-tanggul atau digulut-gulut, ini akan lebih bagus ya sahabat. Oke, nah ini sudah dibersihkan. Cuman ini rumput sementara ini tidak bisa dibakar ya kawan-kawan, karena dekat dengan rumah walet. Kata orang-orang kalau bakar-bakar di dekat rumah walet itu ada sebagian yang tidak boleh dan juga ada juga yang sebagian membolehkan. Nah, mungkin nanti ini rumputnya akan dikumpul saja karena rumput ini manfaatnya juga banyak sekali. Nanti kalau ditumpuk terus jadi pupuk juga bisa digunakan untuk memupuk tanaman yang bakalan akan ditanam di lahan ini ya kawan-kawan. Seperti itu. Tapi mungkin yang seperti ini nanti ya dibakar aja nggak apa-apa. Kalau sudah kering tapi ya. Nah seperti itu. Kita akan masuk ke sini teman-teman untuk melihat rumahnya yang baru 1 malam ditempati oleh Pak Sugianto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes bersih halamannya ya sudah ya. Mantap ini kawan-kawan. Oke kita masuk ya. Nah ini sudah disimpun di sini teman-teman. Pak Sugianto semalam sudah bermalam di sini dengan ala kadarnya ya, sederhana. Wes mantap. Bagaimana Pak Gianto tidurnya tadi malam, nyenyakkah di sini? Alhamdulillah nyenyak Mas ini Mas. Nyenyak ya. Iya. Oh ya. Ini lahan apa rumahnya sudah bersih dan talsibot. Sementara yang kemarin di sini saya simpan di situ dulu ya, karena takutnya nanti rusak. Tapi ini nanti bisa digunakan kembali untuk apa namanya pagar-pagar di situ ya. Ini cangkulnya belum diberi gagang ya Pak ya? Belum itu Mas. Iya. Nanti saya carikan kayu ulin ya di tempatnya Pak Kamto kan masih ada sisa-sisa sedikit. Iya siap. Nanti kalau kayu ulin kan apa namanya awet. Awet gitu. Nah dan ini kompornya ya, ini ada priuk apa ini Tanjung Priuk. Nah ini peralatan-peralatan yang kami beli kemarin ya. Cuman ini gasnya tadi saya muter-muter seperti kipas angin kawan-kawan. Dan alhasil kosong, belum ada gas yang terisi karena nanti sore baru ada ya. Orang-orang yang punya warung itu belanja dulu. Tadi saya sudah mampir ke 3 warung tapi kosong semua. Nah ini sembakonya coba dilihat, siapa tahu ada yang kurang Pak Sugi. Itu saya beli di warung tadi karena kalau mau ke Slimau juga jauh, jalanan agak lumayan
menggunakan vape enggak kalau malam? Gunakan Mas. Oh ya, semalam bagaimana, kan belum ada vape? Nyamuknya banyak ya? Iya, kemarin saya kebetulan bawa dari Jawa gitu. Oh, bawa. Iya, persiapan gitu. Oh, persiapan sudah. Alhamdulillah ya. Iya. Nah, jadi bisa untuk nanti mengisi perut jenengan dulu sementara waktu ya, sebelum Iya. nanti kita belanja lagi. Tuh suka ngopi enggak? Nah, saya tadi belikan kopi, gula pasir, pokoknya sedikit-sedikit, tapi peralatan untuk nanti bisa dimakan nanti lah. Nanti tinggal nunggu kompornya, ini yang tabungnya belum ada ya. Ini kalau ini sudah dipasang, ini dirakit, jenengan yang rakit ya? Udah ya, kemarin saya rakit sendiri Mas. Rakit sendiri ya? Iya. Wah, luar biasa. Ternyata jago ngerakit juga Pak Diki ya. Enggak juga sih. Keren, Cuma kebetulan bisa gitu Mas. Nah, itu nanti ditata di situ, apa dirapikan di situ. Ini untuk sementara masaknya di sini dulu. Nanti kalau sudah apa namanya, ini dikasih meja, atau mungkin mejanya itu dibawa ke sini, bisa. Kalau mau masaknya di sini bisa juga, nggak apa-apa. Di dalam kamar satu ini kan kosong Mas Sugi ya. Iya. Yang di sini nanti untuk ruang tamu. Terus ini mungkin kalau nanti jenengan sudah omber-omber, ini bisa dibongkar bangkir ini kayunya kan. Nah, biar rapi. Terus ini papannya nanti juga bisa digunakan. Terus papan yang di depan ini nanti mungkin dipindah saja di belakang itu ya. Oh, kayaknya nanti ini yang semende ini. Iya, iya. Biar nanti kalau jenengan lewat dari sana ini tidak mengagol-ngagoli ya Pak. Pokoknya kayak gitulah teman-teman. Kalau tunggul ini nanti kan dicabut, tapi harus 2-3 orang. Kalau 1 orang kayaknya enggak mampu ini. Nanti kita beresi satu persatu ya Pak ya. Iya Mas. Nah, ini air dari mana? Air hujan kah ini? Itu kemarin saya ngambil di belakang Mas. Oh, ngambil di belakang? Iya. Oh, dikasih tempat itu nanti bisa menggunakan tunggul ini. Nanti ini tunggul kalau dicabut bisa untuk tempat-tempat kayak Toreng ini gitu, baskom kayak gitu kan, supaya nanti tidak ditaruh di bawah kayak gitu, seperti itu. Nah, terus kemudian nanti ini ya di dalam ini tetap kita benahi satu persatu, cuman pelan-pelan ya teman-teman, karena beliaunya Pak Sugi juga baru, istilahnya baru nempat kan ya, harus memang alon-alon, waton pelakon. Teman-temanku yang tercinta, kita lihat ke sini. Nah, ini mungkin papan juga masih layak ya ini teman-teman, masih oke. Nah, jadi rumahnya sudah bersih sekali sahabat Madrim. Oh, luar biasa. Ini sekelilingnya sudah mantep, kata Pak Sugianto, mantep. Nah, kita lihat ke sini. Kemudian ini di sini rencana kita bikin dapur tungku, tapi masih rencana karena Pak Sugi masih sibuk beresin yang lain. Oke lah, nanti insya Allah juga untuk tunggu toren di sini ya. Tapi luar biasa, baru berapa hari sudah kerja terus ini teman-teman. Semangatnya sudah tidak bisa dicegah lagi. Nah, ini nanti papan mungkin mau saya bantu pindahkan dulu ya, ditaruh di situ dulu atau di bagian samping sini supaya tidak menghalang-halangi pandangan pertama. Wah, ini buat gini aja, buat lewat ini. Oke lah, mantap pokoknya. Dan mungkin nanti beliau membersihkannya sama di lahan saya itu sana ya, karena kemarin malam juga sudah kita berbicara kalau nanti ini sudah selesai
nanti ke sana semua. Nanti lahan saya juga saya serahkan saja, karena kasihan kalau ke belakang sana mungkin terlalu semak di sana ya. Jadi mengerjakan ini dulu yang sudah ringan, artinya tidak terlalu semak ya teman-teman. Gimana Pak Sugi, mau ngopi dulu kah? Tapi nggak ada nganunya ya, nggak ada gasnya ya. Iya. Oke, baik Pak Sugi, terima kasih banyak ya. Mungkin ada yang mau diucapkan untuk donatur kita, monggo. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih kepada hamba Allah yang ada di Ponorogo ya Mas. Ya, Ponorogo, mudah-mudahan amal baik dan kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. amin. Itu aja cukup saya Mas, terima Ya, kasih. intinya panjenengan banyak ribu-ribu terima kasih untuk hamba-hamba Allah yang telah mendukung atau membantu sedikit rezekinya. Ya sedikit banyaknya kita tidak melihat ke situ, cuman intinya kita bersyukur selalu ada yang memperhatikan, seperti donatur hamba Allah yang ada di Ponorogo dan hamba Allah yang ada di muka bumi, karena beliau memang tidak mau disebut nama dan kotanya, intinya hamba Allah gitu aja. Itu orang yang mungkin sudah ikhlas lebih dari 100.000 ikhlas. Begitu Pak Sugi ya. Betul. Intinya di sini saya tidak bisa memberi apa-apa juga kepada panjenengan. Saya hanya bisa menyemangati jenengan supaya nanti jenengan bisa di sini mengerjakan lahan dengan baik. Dan pesan saya, tetap semangat, tetaplah rendah hati, seperti itu ya Pak Sugi ya. Betul, terima kasih banyak Pak Sugi atas waktunya yang telah diberikan kepada saya. Nah sahabat Madrim yang tercinta, mungkin hanya ini saja dulu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya ini hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari salah ya teman-teman. Saya akhiri dengan pantun mobil Taufik melintas di darat, petani Sebungkur kita benahi satu persatu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.